Diskusi kan. Ya rolling. Oke. Opa gimana nih perasaannya punya cucu dua nih Opa per hari? Tanggal berapa sih Opa? Tanggal berapa? 14. Tanggal 14. Tanggal 14. Gimana Opa rasanya sekarang punya dua cucu nih Opa? Bakal tinggal bareng di rumah juga apa gimana? Ya kalau perasaan sih saya sangat gembira sekali ya, sangat senang sekali karena anak saya, cucu saya lahir dalam keadaan sehat ya, tidak kurang sebab menurut saya. Jadi itu merupakan suatu kegembiraan bagi saya dan kesenangan tersendiri. Yang selama ini dikenal sama Opa, jadi Opa Gala, Oma Gala nih. Nanti Sekarang ganti dong nama. bakalan berganti nggak jadi Opa Farah, Oma Farah? Tentu sesuai perkembangan waktu ya, tentu pertama lagi ya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan sekarang udah 2 tambah lagi, mungkin tahun besok atau tahun besok tambah lagi ya. Setelah perjalanan hidup yang mau kan harus kita terima. Dari yang mana dulu maunya? Mudah-mudahan berurutan. Itu harapan. Ayo sama Puji kapan nyusul Opa? Ya kita serahkan kepada takdir tadi ya. Kalau memang sudah saatnya, ya mudah-mudahan jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau soal jodoh Puji gimana Pak? Ya makanya saya jawab tadi, kita kembalikan kepada Yang Kuasa. Kalau sama Pero sendiri gimana sih saat ini hubungannya? Saya tidak terfokus kepada seseorang ya. Karena sejauh ini anak saya berteman dengan, ya istilahnya kalau orangnya baik, dia berteman dengan siapa saja. Tapi udah ada curhatan mungkin, udah ada curhat gitu tentang. Ya curhatnya anak saya kan sekedar berteman. Saya selalu menanyakan kepada anak saya dengan seseorang, ya dia selalu berteman. Dengan siapapun dia hanya sekedar berteman. Belum ada yang fokus sejauh ini. Tapi kalau untuk Opa sendiri ada kriteria gak sih? Untuk Puji di umur berapa gitu? Kalau masalah jodoh kita nggak bisa target. Nggak bisa target kita. Artinya kalau saya sih nggak bisa target terhadap yang perempuan juga nggak, yang laki-laki nggak. Tetapi tentu janganlah terlalu kan sekarang si Puji masih muda lah ya, masih muda. Kan 23 masih muda. Ya belumlah terlalu terlalu umur lah, belum. Dan si Padli juga belum terlalu umur. Padli kan masih muda juga nih. 25 sekarang masih muda juga. Jadi saya nggak buru-buru. Biarlah dia dulu menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan senang, ya dengan dengan kegembiraan lah ya Maya. Biar aja dia berpuas lah. Ya, yang penting jangan lakukan hal yang salah. Waktu itu kan Opa juga pernah cerita kalau di tradisi keluarga Opa Oma ini ada tradisi ngejodohin gitu sama anak kawanan juga. Nah, ada nggak sih niat di situ untuk mungkin untuk Uti atau mungkin untuk Aib? Sudah saya jodohkan sebenarnya. Cuman mereka tidak ada yang mau. Sudah saya jodohkan. Ya termasuk si peran ini juga. Ini mohon maaf nih kan sudah terjadi, udah lahir anaknya. Ini peran ini sudah saya jodohkan juga nih. Tapi dia nggak mau, ya mau apa juga lagi. Ya sampai saya minta maaf sama orang yang saya jodohkan itu, sama orang tuanya. Itu kapan? Nggak usah kita buka lagi, karena udah terlanjur kan. Nah yang 2 ini udah saya jodohin, dia nggak mau, ya sudah. Maunya dia. Kalau Uti alasannya apa tuh nggak mau? Ya sekarang zamannya bukan seperti itu lagi Pak katanya. Masa zamannya seperti zaman Siti Nurbaya katanya, saya maunya bebas katanya. Berarti ada kriteria tersendiri dong? Apa dari Uti sendiri ada kriteria mungkin pasca ulang tahun kemarin ke-23? Tentu dia mungkin punya pilihan atau mungkin dia punya kriteria seperti yang harus sebut tadi, tidak tertutup kemungkinan kan. Ya udah. Ya selaku orang tua, kalau sifatnya kami di daerah saya, orang tua itu berkewajiban mencarikan suami untuk seorang anaknya, mencarikan istri untuk seorang anaknya, itu berkewajiban. Ya bagi kami di adat kami seperti itu. Tapi kalau sudah lewat umur ya, tapi anak saya itu kan belum lewat umur. Kalau sudah pantas anak itu untuk punya suami, belum dia punya suami, itu orang tua masih berkewajiban sebenarnya mencarikan suami. Usia berapa tuh Opa biasanya? Ya perkirakan aja lah, di pantasnya lah ya sampai 30 lah enggak apa-apa. Di laki-laki juga begitu. Dia belum punya istri, ya berkewajiban lah seorang bapaknya untuk mencarikan jodoh. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau, ya coach, jadi gugur semuanya, pulangkan kepada anak. Tapi Uti sendiri kan punya kriteria, pasti kan Uti punya kriteria buat jodohnya. Nah, buat dari Opa sendiri ada nggak sih kriteria juga buat nanti calon suami Uti? Harus apakah atau harus apakah? Kalau nggak bisa saya sampai ya, kalau kriteria itu tentu saya pulangkan ke Puji dulu lah.
serahkan ke dia. Itu makanya nih apa aja. Jangan Udah, karena soalnya mau dia kita ya sementara dia yang akan pakai nanti nggak cocok ya nggak juga. Kalau dia nggak cocok kriteria kita, ya mau apa? Yang penting orangnya benar. Yang penting kira-kiranya dia cocok dengan orangnya ya sudah. Ulang tahun kemarin mungkin gimana sih Opa? Mungkin itu private kan sama Uti sendiri nggak dirayain seperti biasa aja, maksudnya nggak hadir teman-temannya, biasa kan udah meriah banget gitu Uti. Ulang tahun kemarin. Yang Uti kemarin nih maksudnya. Ya, ulang tahunnya kemarin. Uti kan dia nggak begitu mau terlalu berlebihan juga ulang tahunnya sebenarnya, karena dia selalu teringat akan kisah kejadian abangnya, sehingga begitu datang ulang tahunnya kalau dia ada suatu kerjaan di luar dia lebih suka di luar. Tapi karena teman-temannya ada perhatian juga, ya bagi dia sih nggak apa-apa, bagus saja bagi dia sendiri. Jadi ya seperti itulah keadaannya, tidak ada yang soal itu. Opa kemarin juga Fuji sempat ditipu nih, kena tipu lagi. Nah mungkin Opa sendiri menanggapinya gimana Opa?